Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kiascam Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah barang yang saya tunggu-tunggu selama 2-3 bulan, akhirnya datang ke studio, bro. Dan ini pasti akan saya pakai di studio saya. Ini adalah produk baru dari Holyland, namanya Venus Live Air. Jadi Holyland itu yang bikin mic-mic itu, bro. Saya sudah ngikuti dari dulu banget, mulai dari Lark C1, Lark M1, sampai yang saya pakai ini adalah Lark Max. Semua saya pakai. Nah, karena saya percaya sama kualitasnya, ini made in China kok, bro. Dan Holyland ini meluncurkan produk yang menurut saya agak sinting ya, agak unik daripada brand lain. Ini adalah kamera untuk live, jadi untuk berjualan, untuk bikin konten live, dan juga bisa membuat seperti ini. Jadi bisa offline seperti ini atau live, bro. Harganya di 8-9 juta, tapi fiturnya seabrek-abrek, bro. Bahkan untuk brand kompetitor dengan harga yang sama itu tidak dapat fitur yang ada di Holyland. Jadi ini harganya menurut saya murah, tapi fiturnya banyak banget. Apalagi kalau kamu live dengan berjualan, otomatis dapat cuan, bro. Kalau terjual 1.000 atau puluhan ribu, untungnya ini sudah nutup dari modal Holyland-nya, bro. Fungsinya jadi biar live-mu itu bagus, audionya bagus, bokehnya dapat, pencahayaannya bagus. Orang itu betah nonton, check out juga jadi seneng. Gitu loh, bro. Bedanya ini dengan kamera handphone, kamera tablet, atau SLR, atau mirrorless seperti Sony, Canon. Itu bedanya ada di ketahanannya. Jadi ini bisa sampai 7 hari live non-stop 24 jam. Kalau handphone nggak bisa, tablet nggak bisa. Ya 1 hari, besok pasti nge-lag, bro. Harus didinginkan, di restart lagi. Ya kalau normal lagi. Kalau kadang-kadang bisa kebakar di baterai. Nah, kayak gitu tuh, bro. Kalau SLR mirrorless, ya otomatis kualitas lensanya jadi menurun lah. Bukan Shuttercon. Kalau Shuttercon itu kan kualitas jepretan gambar. Jadi kualitas lensanya semakin menurun kalau dipakai berjam-jam-jam. Solusinya ya ini. Biar kalian ini pada waktu live atau membuat video seperti ini, kualitasnya persis seperti influencer profesional. Kayak gitu, bro. Ini adalah produk baru, namanya Venus Live Air. Sekarang kita unboxing. Check it out. Bentuknya seperti ini, cakep ya, bro, persis kayak kamera mirrorless atau kamera SLR. Cuma ini kotak ya, nggak memanjang, ini ngotak bener-bener persegi seperti ini. Di bagian depan ini ada lensanya. Nah, lensanya ini tidak bisa dilepas, tidak bisa diganti, tidak ada opsionalnya, tidak bisa diputer-puter untuk fokusnya, zoomnya, dan lain-lainnya. Jadi lensa langsung nempel ke bodi seperti ini. Di depannya ini ada penutupnya dari karet. Nah, ini dari karet. Kalau kamera kan cetekan di sini, bro. Kalau ini dari karet dan ini adalah lensanya. Ini kan bisa lihat ini loh. Ini lensanya di sini, bro. Nah, kayak gitu, bro. Terus kalau untuk bagian atasnya ini ada tempat untuk tripod sama ada lubang-lubang untuk pembuangan panas. Ini untuk posisi portrait. Kalau pengen landscape ya tinggal diputer aja, kamu pasang di sebelah sini. Jadi landscape. Jadi ada 2 lubang tripod untuk portrait dan untuk landscape, hanya diputer aja, bro, seperti gitu. Terus di sebelah sini ada tempat untuk mic, untuk lampu, atau untuk apa aja lah. Ini umum persis kayak kamera mirrorless atau SLR. Di sini ada SD card. Jadi kamera ini bisa merekam secara internal ataupun eksternal. Jadi kamu bisa rekam melalui software OBS, bisa langsung rekam di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Dan juga bisa kamu rekam di internal di SD card seperti ini, bro. Tombol powernya ada di sebelah sini untuk merekamnya. Nah, di sini ada heatsink untuk pembuangan panas. Ini ada lubang-lubang juga seperti gini. Udah bagian sampingnya seperti ini. Kalau untuk bagian dalamnya Ciamik Soro, bro. Ini bener-bener kamera live ini fiturnya, karena ada LAN-nya ini, nggak worry. Ada screen-nya kecil seperti ini. Ini kamu bisa puter. Nah, kayak gini. Jadi fungsinya seperti gini, bro. Nah, ini kayak gini nih. Loh. Jadi kamu bisa melihat kamu sendiri. Kalau kamu merasa kekecilan, kamu bisa extend ke layar
berikutnya, atau kamu beli monitor 24 in atau berapa in terserah lah, kamu extend biar lebih gede lagi, tapi kameranya tetap pakai ini. Tapi kalau nggak pakai monitor eksternal, cukup pakai kamera kecil ini sudah sangat membantu kayak gitu tuh bro. Dan ini touchscreen, cuma ini nggak bisa diputer ya, nggak bisa diputer. Jadi paten hanya gini aja bro, loh, hanya seperti ini aja. Terus kalau dibuka bagian dalamnya ini polos, nggak ada apa-apa bro ya. Kalau untuk bahannya ini dari magnesium sama campuran plastik polikarbonat. Jadi ini bahannya kamu bisa lihat ini, loh, bahannya kamera bro, loh, bener-bener bahannya kamera, loh ya, ciamik Sarah ya. Nah kalau ininya magnesium juga, loh, campuran plastik lah, kombinasi kayak gitu bro. Oke, terus di sebelah sini ada aux in untuk audio di sini ya bro. Di sini ada USB tipe C, ini untuk mic. Dan ini USB tipe C untuk UVC, ini bisa untuk video. Jadi ini untuk mic, misalkan pasang Holyland mic, lag M1 atau apa, pasang di sini. Ini untuk video outnya, misalkan ke OBS atau ke macam-macam lah, platform untuk sosial media streaming. Nah kayak gini bro ya. Terus di sebelah sini ada tombol power, ada HDMI out. Jadi outnya itu bisa tipe C dan bisa HDMI. Ini sudah support UU2 kalau nggak salah. Kamu bisa cek di sini lah bro. Jadi untuk gambar biar lebih kaya warna. Terus ini ada LAN, LAN-nya sudah gigabit. Di sini ada power. Kelebihan dari port yang ada di sini bro, itu sudah support UAC. Inputnya, outputnya. UAC itu adalah USB Audio Class. Jadi dia bisa membaca bit tinggi sampai di 32 bit sama sampelnya sampai di 192 kHz. Bit semakin tinggi otomatis data audio yang diambil itu semakin rapat. Sampelnya semakin tinggi otomatis dalam waktu 1 detik sampel audio yang diambil semakin banyak. Jadi kualitasnya jelas bagus untuk audio in sama outnya karena support UAC. Kalau untuk kabel powernya seperti ini, nancepnya di sini dan bisa dikunci. Jadi biar nggak lepas-lepas. Sudah seperti gini, tinggal dinyalakan power bagian atas, cetek. Nah, loading Holyland seperti ini. Kita tinggal tunggu. Nah, sudah warna hijau, LAN-nya sudah mulai mengeluarkan signal. Tinggal kamu sambungkan LAN kalau kamu pingin streaming. Ini kamera proses dulu bro. Ini beratnya di 600 gram, membutuhkan daya cuma 10 watt, bener-bener sangat irit. Nah, di sini ada pengen connect kabel USB tipe C atau HDMI. Nah, kalau dibuka, nah baru kelihatan ini bro. Nih, kamu bisa lihat ini loh. Kayak gini nih. Bukan ini aja sih bro, fiturnya masih banyak. Ini masih sekiannya lah. Nah, di sini ada menu, ini touchscreen bro ya. Ini ukurannya di 4 inci pakai TFT 480 pixel. Nah, di sini ada UFC streaming, di sini ada RTMP streaming, jadi bisa dipakai untuk Facebook, untuk apa ya? Pokoknya selain TikTok, Instagram yang memakai RTMP, kamu bisa klik di sini. Nah, kayak gini nih. Terus ini juga bisa dual streaming. Jadi pada waktu kamu jualan di TikTok, kamu bisa langsung ke Instagram atau YouTube sama Twitch atau mana aja lah. Intinya itu bisa macam-macam. Ada web streaming, RTMP streaming, sama syuting. Ini kalau syuting ini diwajibkan memakai SD card. Jadi tersimpannya di internal. Seperti itu bro. Terus di sebelah sini, nah ini ada settingannya macam-macam. Mulai dari Pro, Smart. Ini untuk balance-nya bro ya. Jadi kayak Smart. Nah ini Pro. Terus kamu bisa atur kontrasnya, saturation, sharp, white balance. Terus habis gitu ada ISO, ada shutter speed, ada EV, ada aperture, persis yang ada di kamera mirrorless atau SLR, ada di kamera live-nya Holyland bro. Ciamik nggak? Ciamik pol bro. Terus habis gitu ini ada kayak apa namanya preset ya, ini presetnya. Jadi kamu mau save apa enggak, misalkan saya pengen seperti ini saya save. Nah sudah kan, save template, nanti saya bisa ambil lagi. Jadi setiap live itu bisa jadi banyak template, seperti gitu bro. Terus di pojok sebelah atas ini ada Face Priority Focus, AE Lock, sama Anti Flicker off 50 Hz atau 60 Hz. Ini autofokusnya cepet banget ini bro. Nah terus di bagian atasnya ini ada menu hidden, nah ada setting di sini.
Nah, terus di sini ada network, ada user manual, display brightness, jadi biar lebih terang. Terus di sini ada screen untuk mirroring. Jadi pada waktu kamu live itu kan gambarnya dibalik, bro. Nah, dari sini kamu bisa balik lagi. Jadi kalau misalkan kamu nonjolkan Hermes gitu, tulisannya dibalik. Kalau kamu pencet ini, tulisannya juga dibalik. Jadi bisa dibaca sama pembaca. Kelebihan dari HoloLens ini bisa kamu atur fitur yang ada di kamera ini melalui smartphone, entah itu Android atau iPhone. Dan juga bisa kamu atur melalui PC, misalkan kamu konekkan ke OBS. Jadi kamu bisa atur focal lens-nya, brightness-nya, sharp-nya, apapun bisa diatur di PC atau di smartphone. Ciamik sora bro, Paul. Nah, cara connect-nya tinggal kamu download ini di Android bro ya. Terus dia otomatis akan mencari nih kameranya. Kalau sudah ketemu Venus Live Air gini tinggal diklik aja. Nah, kamera kontrol, pro setting, kita tinggal tunggu. Loh, sudah masuk seperti ini, bro. Ini karena saya pasang di posisi sebelah sini, jadi ini sebenarnya posisi, apa ya, portrait ya. Harusnya saya pasang sebelah sini, tapi nggak ada masalah sih, bro. Nah, kayak gini hasilnya. Ini kamu bisa atur-atur fitur-fitur yang ada di kanan sama bagian atas seperti ini. Contohnya, saya atur WB-nya, bro. Saya bisa atur WB-nya ini sampai ke berapa ini ya? 5.000 loh, kayak gini nih. 6.000, lebih biru, lebih kuning. Nah, kayak gitu tuh, bro. Terus kalau untuk autofokusnya ini cepet banget. Ini saya coba ini. Saya autofokuskan di sini dulu. Oke, saya lepas. Set loh. Sekarang barang ini ya. Nah, ini. Set. Wow, karena ini memakai hybrid autofocus. Cepet banget. Bahkan Sony saya kalah cepet sama ini, bro. Serius. Kalah cepet sama Sony. Cepetan HoloLens ini, bro. Oke. Terus di sini ada ISO. Kamu bisa atur ISO-nya. Nah, karena ini benar-benar pakai kamera lensa kamera beneran. Jadi ini bukan digital ya. Ini benar-benar efek dari kamera, bro. ISO-nya loh. Ini benar-benar dari kamera. Dari lensa, sorry. Seperti ini. Terus ada shutternya. Nah, ini shutternya. Biasanya saya pakai 60. Mau pakai 100 juga bisa. Nah, ini terus EV. Kamu bisa atur, terus habis itu ada aperture. Nah, aperture ini bisa sampai ke f1. Buset, ini bener-bener aperture loh, bro. Karena menarik cahaya ini nih. Sampai f1, jadi belakang ini bener-bener bokeh ini. Ngaweri ini. Ya, 1,8 lah, 1,8. 1,8 aja kalau untuk lensa, itu mahal banget. Contohnya kayak Vic 24, 1,8 itu 5 juta. Terus Vic 50, 1,8, nah itu sekitar 4 juta. Nah ini kamera satu set seperti gini, bro. Kamu bisa atur aperturnya sampai 1.0 sampai paling tinggi ini di berapa ini? 3,2. Loh, ciamik soro ini, bro. 1,8 lah, biar bokehnya ciamik. Nah seperti gitu. Di sini ada saturation, ada sharp, ada kontras, ada face autofocus. Nah mau di on kan atau di off kan. Ada anti flicker sampai 60 Hz, ada exposure lock. Jadi kalau sudah cocok, saya lock aja, bro. Set, sudah. Exposure-nya tidak akan auto, naik turun, enggak. Jadi dia akan kekunci dengan sendirinya. Kayak gini, bro. Oke, terus di sini ada tone. Ini ada tone untuk muka saya. Setelah saya cocok pakai ini, saya save preset. Nah, ini contohnya ini ya, saya atur kayak gini. Oke, saya save preset. Jadi tone 1, tone 2, seperti gini. Terus di sebelah sini ada template. Nah, ini template. Ini template ini sesuai dengan settingan. Setelah saya setting, saya save. Nanti keluar template 1, template 2, template 3, dan lain-lain. Dan sudah kelihatan focal lens, WB-nya berapa, ISO-nya berapa, shutternya berapa, dan lain-lain, bro. Di sini ada screen recorder. Nah, untuk merekam langsung dari handphonenya, di bagian atas ada setting. Ini untuk klip durasi 30, 60, atau custom. Untuk menitnya ya, bro ya. Lengkap banget. Di bagian atas ada koneksi ini. Nah, ini ada koneksi, berarti ini via WiFi ya. Ini kelihatan di sini. Autofokusnya bisa dipecet-pecet seperti gini, bro. Duh, jadi pengen autofokus sebelah mana? Ciamik nggak? Oh, ciamik pol, bro, menurut saya. Lalu back seperti gini, masuk seperti gini, bro. Nah, sekarang saya coba setting ya biar gambarnya bagus. Ini persis kayak kamera serius ini, bro. Saya coba, misalkan saya kasih segini lah. ISO-nya 800. Terus WB-nya saya suka lebih cenderung ke warna biru sedikit lah ya. Saya kasih 6.000 sekian dikit loh. Ada biru-birunya kan. Kalau gini terlalu biru, bro. Segini aja. Terus habis gitu aperture-nya 1,8. Saturation-nya saya kurangin. Nah, biar nggak terlalu kuning banget. Terus habis itu sharp-nya saya kurangin sedikit.
Terus kontras ini oke. Nah, naikkan dikit aja lah ya. Oke, loh. Ciamik nggak? Kayak studio nggak? Kayak studio nih bro. Dan ini bisa kamu gini kan bro. Loh, kayak gini nih. Loh, ini contoh. Loh, kamu lihat bokehnya di belakang. Karena F-nya pakai 1,8. Sekarang saya coba F-nya 1,0 ya. Bisa nggak ini? Bokeh bagian belakang. Buset. Buset, karena semakin tinggi nilai F, otomatis cahaya yang ditarik akan semakin besar. Mau nggak mau ISO-nya harus turun bro. Loh, pecah bagian belakang. Jadi persis kayak influencer profesional. Nah, ini saya konekkan melalui tipe C, saya konekkan di OBS. Kamu bisa atur fitur-fiturnya melalui software HoloLens seperti ini. Di sini ada focal lens, ini zoom out-nya seperti ini, zoom in-nya seperti ini bro. Nah, kamu bisa atur mau zoom seberapa, paling pantasnya seberapa. Kalau untuk autofokusnya ini saya lepas. Set, cepetnya. Buset, cepetnya. Buset, cepet banget pakai hybrid autofocus. Di sini ada anti flicker sampai 60 Hz, di sini ada shutter speed, di sini ada aperture. Aperture itu untuk narik cahaya, bro. Otomatis semakin kecil nilai aperturnya, yang di belakang semakin bokeh, bro. Tapi cahayanya semakin gede masuknya ini. Nah, ya paling ideal lah 1,8 lah. Seperti lensa mahal 1,8, f1,8. ISO-nya kamu bisa atur, white balance-nya, exposure mungkin seperti ini, bener-bener kayak profesional karena sudah bokeh ini loh bro. Terus kontras, saturation, macam-macam di sini bro. Filter, nah filternya ini bisa di off kan, bisa di on kan. Kalau di on kan ya kamu pilih warna aja bro. Filter sesuai dengan selera seperti gini. Terus bisa atur hue, saturation, exposure. Nah kalau digital rata-rata kan exposure bro. Kalau ini enggak bro. Ini secara manual. Kalau sudah di save seperti gini. Nah, ini juga di save sebagai scene-nya. Ini scene saya, ini scene apa lagi, ini scene apa lagi. Kalau ini template-nya dari settingan yang ada di sini. Jadi setiap live itu template-nya bisa beda-beda, scenes-nya juga bisa beda-beda. Ada shortcut FOV di sini. Nah, ini shortcut-nya yang dimaksud seperti ini. Terus juga bisa dibikin template, ada overlay. Jadi kamu bisa pasang gambar tambahan ya, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa digeser, bisa dibesarin, loh enak nggak bro live-nya, ngawari banget ini. Terus di sini ada beauty, nah ini beauty bro, harus cakep ini mukanya ini ya, kamu bisa atur skinnya, ini cewek-cewek suka ini. Oke, udah cocok, udah di save template aja. Terus di sini ada apa ini kak kelihatan? Ini ada green screen di sini, jadi untuk menghilangkan background di belakang, mau pakai background hijau, background biru, atau background merah seperti gini bro. Loh, muka saya kok gini? Mulut saya juga jadi hitam bro, karena backgroundnya merah. Jadi bibir saya ini merah ini sebenarnya ini. Ciamik Saro. Di bagian atas ada settingan untuk resolusi ya, 4K 30 fps, Full HD 60 sampai 720p 30 fps. Di bagian sini itu ada rotate kamera kayak gini. Nah, di sini ada rotate juga, di sini ada mirror. Jadi kalau misalkan brandmu nggak kelihatan, kan bisa mirror di sini bro. Nah, lengkap banget ini bro settingannya. Oke, ini saya konekkan ke TikTok Studio. Kalau kamu pengen live, tinggal di add kameranya seperti ini, masuk ke setting. Nah, kamu pilih kameranya ini ya, ini. Terus kamu bisa sampai resolusi 4K. 4K bro ya, bukan Full HD. 4K. Jadi detail banget. Dan untuk HoloLens aplikasinya ini floating di sini bro. Ini HoloLens-nya ya. Nah, ini floating. Loh. Kalau di handphone biasa, kalau handphone apa-apa aja lah, itu rata-rata kan segini bro. Kalau untuk FOV-nya. Nah, segini kan. Kalau pakai HoloLens bisa kamu wide seperti gini. Ultra wide. Loh, Ciamik Saro ini bro. Bisa dekat. Buset. Detail ya. 4K ini bro. Ngeri detail bro 4K-nya. Coba saya dekat lagi ya. Wih, ngeri masih detail bro. Dan bisa seperti ini. Jadi produk yang di belakang lebih banyak kelihatan. Kalau pakai handphone kan terbatas, nggak bisa dibikin 0,5. Tapi kalau pakai HoloLens bisa seperti gini bro. Di sini ada menu-menunya, kamu bisa atur. Karena ini floating. Udah, ditutup aja, langsung live seperti ini bro. Simple banget. Kalau untuk sensornya ini pakai ukuran 1/1,3 inci. Kalau untuk SLR itu bisa di atas 3 inci ya. Ini 1/1,3, hampir persis seperti iPhone 15 Pro Max yang saya pakai ini. Jadi kecil tapi beda di
lensanya. Kalau ini lensanya gede dan manual, tapi ngeditnya pakai digital. Jadi mulai dari aperturnya, brightness-nya, dan lain-lainnya bener-bener sesuai persis seperti kamera mirrorless. Tapi kalau iPhone ini semua kan digital semuanya, zoomingnya digital, terus habis itu F-nya juga digital. iPhone pada waktu kamu pingin bokeh belakang, itu kan tinggal dibokehkan aja, tapi cahaya yang masuk tetap aja. Tapi kalau ini, begitu F-nya dikecilin, itu benar-benar cahaya yang masuk besar, persis seperti kamera mirrorless atau DSLR. Seperti itu bedanya. Sensornya kecil, tapi lensanya bagus. Dan bisa diutak-atik persis seperti mirrorless. Ini lensanya di 10 mili, karena kena crop dikalikan 2,4, jadi ketemunya 24 mili, bro. Jadi standar banget lah ya. Tapi nggak sampai ultra wide. Kalau ultra wide-nya punya iPhone itu di bawah 24. Ini seperti satu kalinya punyanya iPhone. Nah, untuk FOV-nya, field of view-nya seperti gitu, bro. Tapi kalau kamu pakai iPhone Live, nggak bisa 0,5 di TikTok. Tapi kalau ini bisa sampai field of view gede. Nah, perbedaannya di situ, bro. Kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi atau di tag produk. Saya Deddy Christian di Coscom Channel. Salam teknologi.